Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Kali ini kita akan berdiskusi tentang besaran dan sirkuit listrik. Masih dalam mata kuliah Basic Electric and Electronics. Capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini ada 4. Yang pertama, bahwa semua rekan-rekan mahasiswa harus mampu menjelaskan konsep tegangan, arus, tahanan, dan daya listrik. Konsep ya, bukan definisi tapi konsep. Yang kedua, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi nilai tahanan suatu penghantar. Yang ketiga, membuktikan hukum Ohm pada suatu sirkuit listrik sederhana. Dan yang keempat, menghitung daya listrik. Sumber acuannya masih 2, sama seperti kemarin. Yang pertama adalah buku listrik dan elektronika dasar otomotif. Yang kedua, sumber acuan tambahannya adalah materi dari internet, Introduction to Electricity. Para mahasiswa sekalian, yang pertama kita akan mendiskusikan tentang sirkuit listrik. Sirkuit listrik adalah sistem konduktor dan komponen yang membentuk jalur lengkap untuk arus mengalir. Yang disebut jalur lengkap adalah sebuah sirkuit tertutup. Arus mulai dari mana dan kembali lagi kemana. Maka, properti sirkuit listrik itu ada 3. Yang pertama adalah tegangan atau voltage dalam volt, yang satuannya adalah disingkat dengan V, kemudian arus atau current dalam ampere A, dan yang terakhir adalah tahanan atau resistance dalam ohm, simbolnya adalah ini, huruf atau simbol ohm. Kita mulai dari arus. Arus adalah muatan listrik yang diukur dalam ampere. Ilustrasinya, kalau di sini ada semacam reservoir atau tangki yang menggambarkan ini adalah baterai, kemudian di sini adalah pipingnya, yang mewakili adalah wiringnya atau kabelnya. Di sini ada kran yang mewakili switch atau saklar. Maka ketika kran atau saklar itu off, pertanyaannya adalah apakah ada aliran arus? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada aliran arus ketika switch atau saklar itu dalam kondisi off. Yang kedua, ketika kran atau saklar ini on, apakah ada aliran arus? Jelas. Ketika switch ini dibuka, maka ada aliran arus, ada aliran muatan listrik dari baterai melalui kabel dan menuju ke beban. Dalam konteks ini digambarkan sebagai air mengalir melalui pipa, kran, dan ke reservoir berikutnya. Nah, arus dalam sebuah sirkuit bisa digambarkan seperti ini. Ketika ini ada baterai yang memiliki kutub positif dan kutub negatif, lalu ada switch yang memiliki sisi off dan sisi on, dan di sini ada beban. Digambarkan adalah sebagai sebuah bola lampu. Maka ketika saklar off tidak ada arus yang mengalir sama sekali. Dan ketika saklar on ada arus listrik yang mengalir dari baterai, saklar, lampu ke baterai kembali. Saat ini kita mengenal 2 teori aliran arus. Yang pertama adalah teori konvensional yang mengasumsikan bahwa arus listrik itu mengalir keluar dari sisi positif baterai melalui rangkaian atau sirkuit dan kembali ke sisi negatif baterai. Ini adalah konvensi yang ditetapkan ketika listrik pertama kali ditemukan. Tetapi ini tidak benar secara sains. Lalu yang kedua, teori tentang elektron flow atau teori aliran elektron adalah apa yang sebenarnya terjadi, di mana elektron mengalir keluar dari sisi negatif baterai melalui sirkuit dan kembali lagi ke sisi positif baterai. Maka teori aliran konvensional, di sini ada positif baterai, kemudian arus mengalir ke beban dan kembali lagi ke negatif. Sedangkan teori aliran elektron adalah dari negatif, kemudian mengalir ke sirkuit, ke beban, dan kembali lagi ke baterai positif. Ini adalah secara konvensional dan yang ini adalah secara sains. Maka akan ada aplikasi di bidang engineering dan sains, di mana arah aliran arus itu tidak mempengaruhi apa yang dilakukan oleh arus tersebut, karena intinya adalah aliran muatan listrik. Jadi,
tidak ada bedanya antara konvensi mana yang digunakan selama kita konsisten dalam penggunaannya. Baik teori arus konvensional dan teori aliran elektron pada umumnya adalah disiplin sains menggunakan aliran elektron, sedangkan disiplin ilmu teknik atau engineering menggunakan arus konvensional. Karena di sini adalah kuliah tentang teknik, kami akan menggunakan atau kita akan gunakan arus konvensional, di mana dari positif dia akan mengalir ke sirkuit, ke beban, lalu kembali lagi ke negatif. Sekali lagi, dua-duanya bisa digunakan selama kita konsisten dalam analisis. Sekarang kita ke tegangan. Apa itu tegangan listrik? Adalah gaya atau tekanan yang menyebabkan arus mengalir, diukur dalam volt. Di sini masih sama, diilustrasikan sebagai sebuah tank atau menggambarkan baterai, kemudian pipa ini adalah menggambarkan kabel atau wiringnya. Lalu di sini ada kran atau switch yang menggambarkan saklar untuk mengalirkan muatan yang ada di sini ke beban berikutnya. Maka ketika kran atau switch itu off, apakah ada tekanan atau tegangan? Ya, bahwa tegangan atau tekanan tetap ada, tapi hanya sampai di sini. Bahwa tekanan atau tegangan mendorong terhadap pipa, tangki, dan kran atau faucet ini. Tegangan tetap ada. Tidaknya arus mengalir ketika ada beda potensial di sini dengan di sini. Tegangan atau tekanan listrik tetap ada. Ketika kran atau switch itu di-on-kan, dibuka, apakah ada tekanan atau tegangan? Ya, tekanan atau tegangan mendorong aliran arus melalui sistem. Jadi ketika ini dibuka, ada beda potensial dari sisi input di sini dan sisi output. Sehingga beda potensial ini menyebabkan arus atau muatan listrik ini mengalir. Ini dari sisi engineering. Nah, sekarang bagaimana tegangan itu berlaku dalam sebuah sirkuit? Baterai itu memberikan tegangan yang akan mendorong arus melalui bolam saat switch on. Jadi di sini baterai memberikan dorongan atau gaya atau tekanan sehingga arus listrik itu bisa mengalir. Teori konvensionalnya arus dari sini mengalir positif, kemudian lampu, kemudian balik ke saklar dan ke negatif. Sedangkan bidang-bidang ilmu sains itu dari negatif teori aliran elektron, elektronnya akan mengalir ke sisi lampu kemudian kembali ke positif. Dua-duanya bisa dipakai, yang penting konsisten. Lalu yang ketiga, besaran listrik yang ketiga adalah tahanan listrik. Apa itu tahanan listrik? Adalah komponen yang melawan aliran listrik yang diukur dalam ohm. Masih sama, contohnya di sini adalah sebagai sebuah reservoir yang memiliki kapasitas muatan, kemudian di sini ada piping atau wiring, dan di sini ada saklar. Mari kita lihat pada saat arus ini, di sini di dalamnya ada hambatan digambarkan sebagai sebuah batu yang tersangkut dalam pipa. Apa yang akan terjadi? Maka aliran arusnya akan berkurang. Ini disebut dengan tahanan listrik. Maka kita coba analisis lebih lanjut sebuah tahanan atau resistensi ini dalam sebuah sirkuit. Ternyata rekan-rekan sekalian bahwa semua material itu memiliki tahanan. Konduktor memiliki tahanan yang lebih sedikit, sedangkan isolator memberikan banyak tahanan. Bedanya seperti kemarin kita di pertemuan kemarin bahwa konduktor itu dicirikan dengan sebuah materi atau sebuah atom yang memiliki elektron valensi 1 sampai dengan 3, sedangkan isolator adalah 5 sampai 8. Nah, beberapa komponen elektronik, resistor ya, memiliki resistensi tertentu diwujudkan dalam bentuk ohm atau kilo ohm.
Nah, ini sering diperlukan untuk mengurangi arus, untuk melindungi komponen lain, atau untuk menyesuaikan sejumlah arus yang mengalir ke komponen lain. Walaupun tahanan ini secara konsep tadi adalah mengganggu aliran, tetapi kenyataannya dalam aplikasi sesungguhnya adalah diperlukan untuk memberikan perlindungan atau memberikan keamanan pada komponen-komponen di sebuah sirkuit agar tidak terjadi kelebihan arus listrik. Ini adalah ilustrasinya ketika resistor dipasangkan di sini, maka lampunya akan redup. Ini adalah fungsi atau peran fungsi dari resistor dalam sebuah sirkuit. Mari kita lanjutkan bahwa jika suatu elektron bebas itu bisa bergerak di dalam suatu penghantar, maka akan terjadi satu aliran listrik. Arus 1 ampere adalah elektron sebanyak 6,25 kali 101 pangkat 8 yang bergerak dalam 1 detik. Ingat 1 detik ya. Perlu juga kita ketahui bahwa semua jenis benda tersusun dari atom-atom sehingga ada beberapa kemungkinan rintangan bagi elektron bebas untuk bergerak. Tertahannya pergerakan elektron bebas ini disebut dengan tahanan listrik. Jadi, tahanan listrik pada suatu penghantar itu berbeda-beda berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, panjang penghantar. Yang kedua, diameter penghantar. Yang ketiga, temperatur. Yang keempat, kondisi fisik. Dan yang kelima, jenis material. Mari kita bahas satu persatu pengaruhnya ketika penghantarnya lebih panjang bagaimana, ketika diameter penghantarnya lebih kecil bagaimana, temperaturnya meningkat bagaimana, kondisi fisik dari sebuah penghantar itu cacat atau rusak akan seperti apa, dan yang kelima adalah jenis materialnya. Yang pertama tentang panjang penghantar, ya, bahwa elektron yang bergerak arus listrik ya, kita tahu bahwa arus listrik adalah pergerakan elektron akan terus bertabrakan saat tegangan mendorongnya melalui sebuah konduktor. Jika dua buah kabel penghantar memiliki bahan dan diameter yang sama, materialnya sama, diameternya sama persis, maka kawat atau penghantar yang lebih panjang memiliki tahanan yang lebih besar daripada kawat yang lebih pendek. Standar tahanan kawat dicantumkan dalam ohm per meter. Kalau kita membaca sebuah spesifikasi kabel atau kita membeli kabel, maka akan ada tulisan spek ohm per meter dari kabel tersebut. Yang kedua, tahanan itu akan berpengaruh atau memiliki hubungan yang signifikan, yang erat dengan diameter penghantar. Konduktor dengan diameter yang besar memungkinkan untuk mengalirkan arus listrik lebih banyak dengan voltase yang lebih kecil. Jika dua kabel memiliki bahan dan panjang yang sama, sekarang logikanya dua kabel panjangnya sama dan materialnya sama, maka kabel dengan diameter lebih kecil memiliki tahanan yang lebih besar daripada kabel dengan diameter yang lebih besar. Ini ya tadi pengaruhnya terhadap panjang. Sekarang jika panjangnya sama, materialnya sama, maka kabel yang memiliki diameter lebih kecil tahanannya lebih besar. Yang ketiga, temperatur. Apa hubungannya antara temperatur penghantar dengan nilai resistensi sebuah penghantar? Kita lihat keterangannya. Pada sebagian besar konduktor, tahanan akan meningkat seiring meningkatnya temperatur. Tidak semua ya. Pada sebagian besar konduktor, bahwa nilai tahanan itu akan meningkat seiring dengan meningkatnya temperatur. Tapi tidak semua. Ya, karbon terbalik. Ya. Elektron bergerak lebih cepat namun tidak terarah. Sebaliknya, sebagian besar isolator tahanannya akan turun pada temperatur yang lebih tinggi. Perangkat semikonduktor seperti termistor yang memiliki negatif temperatur koefisien atau kita sering menyebutnya dengan NTC, nilai tahanannya berkurang seiring dengan kenaikan temperatur. Jadi kalau NTC temperaturnya naik, tapi nilai tahanannya adalah berkurang.
Nah, sensor temperatur pendingin seperti coolant temperatur sensor ya umumnya menggunakan jenis NTC. Jadi pada saat temperaturnya naik, kemudian tahanannya akan menjadi turun dan akan mengaktifkan sebuah kipas atau extra fan. Nah, yang keempat, kondisi fisik kabel. Ya. Sebagian kabel yang terkikis akan seperti kabel yang lebih kecil dengan nilai tahanan yang tinggi. Jadi kalau kabel misalnya terjadi korosi atau terkikis sehingga diameternya itu berkurang, maka nilai tahanannya akan menjadi tinggi. Khususnya pada daerah yang rusak tersebut. Nah, ini termasuk pada soket yang buruk, kemudian sambungan yang longgar, atau terkorosi juga meningkatkan nilai tahan. Oke, jadi kita sekarang tahu mengapa pada saat menyambung kabel itu harus benar-benar full dan mewakili diameter yang sesungguhnya. Karena ketika ada sebagian yang tidak tersambung pada kabel serabut misalnya, maka di situ nilai tahanannya akan menjadi lebih. Dan berikutnya adalah jenis material atau bahan. Jadi material ya itu mempengaruhi nilai tahanan dalam sebuah penghantar. Bahan dengan banyak elektron bebas adalah konduktor yang lebih baik dengan nilai tahanan yang rendah. Bahan dengan banyak elektron terikat adalah konduktor yang buruk atau dia isolator dengan nilai tahanan yang tinggi. Tembaga, aluminium, emas, perak memiliki nilai tahanan yang rendah. Sedangkan karet, kaca, kertas, keramik, plastik, dan udara itu memiliki tahanan yang. Kita cek lagi bahwa isolator bukan berarti tidak bisa menghantarkan arus listrik, tetapi isolator adalah sulit menghantarkan arus. Baik, mari kita periksa hubungan antara material kabel, panjang kabel, dan diameter kabel itu diformulasikan dalam bentuk R sama dengan Rho kali L dibagi A, di mana R adalah tahanan kawat. L adalah panjang kawat dalam meter, Rho adalah tahanan jenis kawat dalam ohm kalikan meter, dan A adalah penampang kawat atau konduktor dalam milimeter kuadrat. Nah, sekarang mari kita lihat bahwa semakin kecil luas penampang konduktor, semakin besar nilai tahanan atau hambatan listriknya. Di sini kita ilustrasikan bahwa sebuah penghantar yang awalnya memiliki diameter yang lebih besar, kemudian dia turun menjadi diameter yang lebih kecil. Maka akan ada yang disebut dengan kerapatan arus. Pada kabel dengan diameter yang lebih besar, kerapatan arusnya lebih kecil. Sedangkan diameter yang lebih kecil, kerapatan arusnya lebih besar. KA sama dengan I dibagi dengan J. Bahwa A adalah luas penampang kawat, I adalah kuat arus dalam ampere, dan J adalah rapat arus. Nah, yang berikutnya, selain panjang kabel, material, dan luas penampang kabel, umumnya tahanan listrik suatu konduktor akan bertambah jika temperatur konduktor itu naik. Maka nilai resistensi totalnya sama dengan ini RO-nya adalah tahanan awal sebelum dipanaskan, kemudian alfa adalah konstanta dalam ohm per derajat Celcius, dan delta T adalah perbedaan temperatur. Sehingga tahanan total dalam sebuah penghantar ketika dia dipanaskan akan berubah dengan mempertimbangkan nilai tahanan awal sebelum dipanaskan, sebuah konstanta, dan perbedaan temperatur. Ini adalah tabel resistivity beberapa material dari silver, copper, gold, aluminium, kalsium, tungsten, zinc, nikel, dan seterusnya. Umumnya, kalau temperaturnya meningkat, maka resistensi sebuah penghantar itu juga meningkat. Nah, ini adalah nilai-nilai konstanta yang akan diperhitungkan dalam kuliah kali ini. Contohnya begini. Sebuah kabel dari nikel dengan diameter 0,2 mm dan panjang 300 meter. Maka berapakah nilai tahanan dalam kabel tersebut? Tahanan dalamnya. Maka penyelesaiannya dari tabel resistivity diperoleh
bahwa Rho untuk nikel itu adalah 6,99 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Jadi R-nya adalah Rho kali L dibagi A. Kita masukkan bahwa Rho-nya 6,99 kali 10 pangkat minus 8 dikalikan panjangnya 300 meter dan A-nya adalah 3,14 dibagi 4 kali 0,002 meter persegi. Ini maka jawabnya nilai tahanan internal dari kabel ini adalah 667,8 ohm. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita ke latihan 2.2. Apabila sebuah kabel dari tembaga dengan diameter dan panjang tertentu, kita tidak tahu berapa, memiliki nilai hambatan kabel tersebut 5 ohm pada temperatur 10 derajat Celcius. Berapakah nilai tahanannya ketika temperaturnya 90 derajat Celcius? Maka dari tabel resistivity diperoleh konstanta adalah plus 0,0039 ohm per derajat Celcius. Di sini rumusnya RT sama dengan R0 kalikan 1 plus alfa delta T. Tinggal masukkan saja angkanya 5 ohm sebagai R0, kemudian 1 konstanta, kemudian alfa, masukkan nilai alfanya dan delta T-nya 80 derajat Celcius. Maka akan ditemukan tahanan pada 90 derajat Celcius adalah 6,56 ohm. Lalu berikutnya latihan 2.3. Nah, ini sebuah kabel dari perak silver berdiameter 4 mm terjadi kerusakan pada suatu titik sehingga diameter efektif pada titik yang rusak 3 mm. Ya. Kemudian kabel ini bukan Hubble tapi kabel tersebut dialiri arus 2,6 ampere. Hitung flux arus listrik pada kabel yang normal dan kabel yang rusak. Di sini awalnya kabel ini dari perak, kemudian ada korosi atau ada terkikis sehingga awalnya diameternya 4 mm. Lalu ya, pada bagian yang terkikis itu adalah 3 mm. Maka flux arus pada kabel berdiameter 4 mm di sini fluxnya adalah J sama dengan I per A. Maka 2,6 dibagi 3,14 per 4 kali 4 mm. Ketemunya 0,207 ampere per milimeter persegi. Kita bandingkan di 3 mm hasilnya adalah 0,39. Semakin kecil penampang kabelnya maka kerapatan arusnya semakin besar. Jadi kalau ini terkikis lagi semakin kecil lagi, ya kerapatan arusnya semakin meningkat yang menyebabkan di situ timbul panas dan bisa putus atau terbakar. Sekarang kita tahu mekanisme bagaimana sekring itu putus ya karena dibuat supaya dia lebih kecil dan kerapatan arusnya meningkat sehingga dia akan meleleh dan putus. Baik rekan-rekan sekalian, mari kita mendiskusikan tentang hukum Ohm bahwa sumber tegangan tidak terpengaruh oleh arus atau hambatan. Itu terlalu rendah, normal, atau terlalu tinggi. Ya. Jika sumber tegangan terlalu rendah, arus akan turun dan jika sudah normal, arus akan naik kembali. Ya. Jika tahanannya rendah, arus akan menjadi tinggi. Jika tegangan terlalu tinggi, arus juga akan meningkat menjadi lebih besar. Arus listrik dipengaruhi oleh tegangan atau hambatan. Jika tegangan tinggi atau tahanan rendah, arus akan tinggi. Sebaliknya, jika tegangan rendah atau tahanan tinggi, arusnya akan turun. Yang ketiga, bahwa nilai tahanan tidak terpengaruh oleh tegangan atau arus. Jika nilai tahanan terlalu rendah, arus akan tinggi pada tegangan berapapun. Jika tahanan terlalu tinggi, arus akan rendah pada tegangan yang tetap. Jadi, di sini bahwa E tegangan dalam volt, I arus dalam ampere, dan R adalah tahanan. Kalau kita ingin mencari nilai resisten, ya berarti E dibagi I. Kalau kita ingin mencari nilai tegangan berapa yang tegangan di satu
sirkuit, maka ya I kali R. Kalau kita ingin mencari arus yang mengalir, maka tegangan dibagi resisten. Jadi ini adalah konsepnya. Ya. Konsep hukum Ohm dilihat dari sumber tegangan, arus listrik, dan resistensi. Kemudian implikasi praktisnya adalah pada perhitungan bahwa E, IR itu memiliki hubungan seperti itu. Lalu berikutnya kita akan bahas tentang daya listrik dan kerja. Jadi P sama dengan I kali E. Tegangan dan arus bukan pengukuran daya listrik. Daya listrik diukur dalam watt. Bahwa daya sama dengan arus dikalikan dengan tegangannya. Sedangkan kerja diukur dalam watt second atau watt jam. Adalah ukuran energi yang digunakan dalam periode waktu tertentu. Kerja adalah daya kali detik atau jam. Energi listrik bekerja ketika diubah menjadi energi panas, energi pancaran dalam bentuk cahaya, energi audio, suara, energi mekanik, gerak, dan energi kimia. Tadi dari hukum Ohm yang tadi, yang E, IR itu bisa dikembangkan menjadi lebih banyak lagi. Ya, setidaknya kita bisa membagi 4. Untuk mencari ampere itu ada 3 rumus, kemudian tegangan 3 rumus, untuk resisten 3 rumus, dan untuk daya juga 3 rumus turunannya. Tetapi yang paling penting bukan dihafalkan, yang paling penting adalah konsepnya dikuasai. Mari kita lihat ke latihan 2.5. Sebuah sirkuit sederhana terdiri dari baterai, lampu, dan kontak. Jika tegangan baterai 12 volt dan tahanan filamen lampu 18 ohm, berapakah daya lampunya? Maka I sama dengan E dibagi R. Arusnya kita hitung dulu, 12 volt dibagi 18 ohm ketemunya 0,6. Maka daya adalah voltasenya dikalikan dengan arus, ketemunya 12 volt kali 0,667 ampere, dan ketemunya adalah 8 volt ampere atau 8 watt. Jika lampu tersebut menyala 24 jam, berapakah kerja sirkuit lampu tersebut? Ya tinggal dikalikan, daya dikalikan dengan waktu, sama dengan 8 watt kali 24 jam adalah 0,92 kilowatt jam. Kita lanjut pada pertemuan ketiga tentang pengukuran besaran listrik. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.